Kita nostalgia lagi bareng Sobat Retro di sini. Kali ini kita akan cobain game klasik dan cukup legendaris ya, yaitu Super Mario. Super Mario versi Nintendo ya. Ada Super Nintendo, ada Nintendo. Yang ini versi Nintendo yang bener-bener versi jadulnya. Wah, ini sangat legendaris banget ya teman-teman ya. Isinya ada levelnya ada 8 ya. Setahu saya levelnya ada 8. Terus kita bisa maininnya pakai shortcut atau jalan pintas lewat tongtong dan lewat atap langit. Nah, gimana keseruannya? Kita akan explore bareng-bareng. Oh iya, tapi saya mau kasih tahu dulu. Mungkin teman-teman ada yang bingung saya pakai apa ya? Kok bisa mainin game lama, game jadul ya? Di sini saya pakai Game Boy X7M ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi kalau penasaran ya. Ini ada 500 game klasik di dalam satu genggaman. Ada Super Contra, ada Mario, dan lain-lain. Mario-nya pun ada banyak ya, ada berbagai macam versi Mario. Kita pakai, sekarang yang kita lagi mainin versi yang benar-benar klasik, yang versi awalnya di Nintendo, yaitu Mario biasa. Karena ada Mario Bros biasa dan ada Mario 3 ya, ada Mario Racing dan lain-lain ya. Ini Super Mario biasa, Super Mario yang paling awal, yang paling original. Yuk kita mainin bareng-bareng ya. Kita mainin sampai game over ya, dan kita usahakan sampai level 8. Katanya banyak rahasia yang bisa kita temukan untuk mencapai level 8. Ini kita cobain. Di sini ada jamur nyawa. Oke. Sebenarnya kita bisa masuk tong itu ya. Cuman kita tadi karena ngambil jamur nyawa, jadi kita ngelewatin tong itu, jadi nggak bisa masuk lagi. Nah, di sini kita dapat tembakan ya. Teman-teman, kalau bunga itu tembakan, kalau jamur itu untuk memperbesar badan. Oke, banyak sekali rahasia-rahasia yang bisa kita bongkar di sini. Kita fokus ke ngejar level 8 aja ya. Jadi kita abaikan aja musuh-musuhnya. Kita fokus ke shortcutnya sambil mengenang jalan pintas main game Mario sampai level 8 dalam waktu singkat. Wih, hampir jatuh teman-teman. Let's go, tembakin aja musuh-musuhnya, kita lewatin aja. Nah, ini cukup lengkap ya perlengkapannya. Kita ya sudah besar dan sudah dapat tembakan. Karena nanti di level 4-nya, sebelum menuju level 8 kan kita harus ke level 4 ya. Kita di sana akan ketemu monster yang nggak bisa diinjek. Jadi harus ditembak. Nah, kita masuk ke world map 1 bagian 2. Nah, jadi ini masih di level 1 teman-teman. Nah, gimana? Ingat momen ini? Anak tahun 90-an? Ini adalah ruang bawah tanahnya Mister Kupa-Kupa ya. Jadi dia punya penyimpanan rahasia di bawah tanah. Dan kita masuk ke sini buat menyelamatkan putri sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak di sini putrinya, ada di level 8. Nah, kita akan coba, kita mainin semampunya sampai game over, apakah kita bisa berhasil sampai level 8. Kalau saya gagal, teman-teman harus coba sendiri di rumah. Teman-teman bisa cek alatnya di kolom deskripsi dan kalian bisa mainkan di rumah sambil bernostalgia. Nah, di sini karena saya mau fokus untuk langsung ke level 8, jadi saya cari jalan pintas. Nah, supaya nggak mati. Jadi saya pengen cepet-cepet ketemu Tuan Putri nih ceritanya nih. Jadi lewat jalan pintas, lewat atas. Set. Nah, di sini juga ada teman-teman. Awas, kita jatuh. Nah, idealnya kan kita harus lewat bawah tuh ya, lewat tong hijau ya. Sekarang kita bisa lewat jalan pintas, langsung menuju level 4. Ini adalah shortcut pertama menuju level 4. Oke. Gimana? Masih ingat jalan ini? Masih ya teman-teman ya, anak-anak tahun 90-an mungkin masih ingat cara mainkan game ini. Nah, ini monster yang saya maksud nih teman-teman. Monster yang nggak bisa diinjak, bisanya ditembak. Kebayangkan kalau kita kecil bentuknya, terus nggak gede badannya, ketemu makhluk ginian tentu akan repot ya. Jadi di sini kita bisa nembak-nembakin aja kalau mereka bandel ngalingin jalan kita. Oke, langsung lewatin. Tembakin aja. Loncatin aja. Hampir aja. Oke. Nah, sampai sini kita selamat teman-teman. Kita selamat. Sebenarnya di bawah itu di bawah sini nih ada koin ya. Cuman saya nggak pengen ngambil itu, saya pengen naik ke bendera paling atas. Apakah masih bisa? Wih, masih bisa teman-teman. Dulu kita berebut ya, tinggi-tinggian. Masih ingat nggak? Ini tampilannya. Oke kan? Layarnya jernih ya. Ini karena saya rekam di HP jadi gini. Kalau nggak direkam di HP ini makin jernih layarnya teman-teman. Keren banget. Harganya cukup terjangkau. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Ini murah banget, murah meriah, dan bagus. Cocok untuk nostalgia. Nah, ini agak susah nih teman-teman. Harus hati-hati. Hop. Waduh.
Coba, hop. Iya, ternyata saya masih bisa. Di bawah sini sebenarnya ada uang juga di sini ya. Tuh, bukan uang, tapi tembakan. Kebetulan kita udah dapat. Kita tembakin aja semuanya. Kita langsung menuju ke level 8. Caranya gimana? Dia ada di sini, teman-teman. Ada sebuah tumbuhan rahasia di sini. Nah, di sini dan di sini. Kita naik ke lewat sini. Masih ingat? Anak tahun 90-an? Yang jago-jago main game Mario? Dia ada di sini, teman-teman. Nah, tumbuhan ini akan membawa kita ke level 8. Let's go. Keren ya? Tuh, wah, cakep kan? Tuh, gambarnya begini sebenarnya teman-teman. Jernih, ini karena di HP jadi ada bias ya. Yuk kita langsung cobain aja, langsung menuju ke level 8 yang katanya agak susah. Kita coba ya. Nah, itu dia tong-tongnya. Kita bisa milih sih mau ke level 6, 7, atau 8. Karena saya pengen nunjukin ke teman-teman, level yang paling susah yaitu di level 8. Kita coba bareng-bareng. Wah, sudah 6 menit berlalu. Terima kasih teman-teman yang sudah stay. Nah, ini ada kura-kura yang nggak bisa ditembak. Kita jadikan dia senjata aja sebagai tameng. Iya, satisfying sekali teman-teman. Nah, kita di sini harus hybrid aja biar nggak jatuh. Oke. Di manakah ada tong yang bisa dimasukkan? Di sini biasanya orang suka game over ya, susah sekali ntar di bagian tengahnya. Ada banyak rintangan yang bikin kita jatuh tuh kan. Terlalu dekat makhluk ininya, monsternya. Nah, di sini kita coba cabut ke atas saja. Ya, bener kan? Udah jurangnya banyak, terus monsternya juga loncat-loncat. Masih ada 3 nyawa, teman-teman. Teman-teman harus temenin saya sampai game over ya. Ntar kalau saya game over nggak sanggup namatin, teman-teman yang harus namatin nanti sendiri. Pakai game konsolnya. Dengan harga yang ekonomis, kita bisa bernostalgia. Wis, aduh, ternyata masih kena. Kirain tinggi ya loncatnya. Sisa 2. Waduh, apakah saya sanggup sampai penghujung level 8 minimal ketemu kupa-kupanya ya. Lagi terakhirnya. Hup. Iya. Kalau udah inget, enak ya. Kalau udah hafal ya. Oke, di sini kita loncatin aja. Hup. Awas. Hup. Iya, selamat kita. Kita nggak usah banyak ngambil barang ya. Kita fokus ke penghujung level 8. Wis, lolos kita. Nggak kena kura-kura itu. Hup. Iya, kita ke penghujung level 8. Waduh. Waduh, jurangnya susah sekali teman-teman. Saya sampai mundur-mundur gitu mainnya. Ya, aduh, senjata makan tuan. Mantulnya ke kita sendiri. Wah, tinggal 1. Apakah saya sanggup? Coba ya. Harus hati-hati, pelan-pelan. Pelan-pelan sekali, harus sabar. Dan ingat di mana ada musuhnya, kita langsung loncat aja. Hup, kita hindarin. Oke, cari selamat aja. Oke, hup. Emang menguji ketakasan sekali ya. Game tahun 90-an ini, game retro. Karena ruang lingkupnya kecil 2 dimensi, jadi kita harus tangkas banget ya. Ya aduh, kira-kira nggak kena. Wah, si kura-kura terbang ini emang luar biasa. Game over, teman-teman. Teman-teman silahkan coba di rumah, cek link produknya di kolom deskripsi. Ini harganya ekonomis banget, isinya 500 game. Bisa dicolok ke TV kalau ngerasa layarnya kurang lebar. Dan bisa dicas, dapat kabel charger kalau lowbat lagi asik-asik main. Dan colokan chargernya pun ini bisa dipakai buat colok colok keyboard. Kok keyboard sih? Colok joystick. Colok joystick bagi teman-teman yang beli versi 2 player, dapat 2 joystick, dapat 2 konsol, yang satu konsolnya, yang satu joysticknya aja, nggak ada monitornya, dicolok di sini, dan colok kabel TV. Kalian bisa main berdua di TV. Seru banget. Kayak main Nintendo beneran ya. Silahkan cek kolom deskripsi, kali aja teman-teman pengen bernostalgia bareng dengan X7M, isinya 500 game dalam satu genggaman.